Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin video 2 rekomendasi cemilan yang berbahan dasar dari kacang hijau. Ini super duper enak banget. Langsung aja kita ke video yang pertama. Langsung aja kita lihat bahannya. Di sini aku pakai kacang hijau sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan 1 liter air dan tambahkan 2 lembar pandan agar wangi. Kemudian ini direbus hingga matang. Awalnya ini aku rebus selama 5 menit. Aduk-aduk, kemudian aku matikan api kompornya, kemudian didiamkan selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, nyalakan lagi apinya dan masak selama 7 menit. Nah, ini sudah 7 menit, langsung aja kita buka. Dan ini dia hasilnya, kacang hijaunya sudah empuk. Dan langsung aja kita keluarkan untuk daun pandannya. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 65 ml santan kara instan. Kalau mau santan murni juga boleh. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian ini dimasak hingga airnya itu kering ya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk agar adonannya tidak lengket dan gosong. Nah, jika udah kering seperti ini, langsung aja matikan api kompor dan dinginkan. Nah, jika sudah dingin, ambil 1 sendok makan, kemudian bulatkan. Setelah bulat, kemudian dipipihkan, seperti yang terlihat di video ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah selesai dibentuk semuanya, langsung aja kita bikin adonan untuk kulitnya. Di sini aku pakai 6 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan maizena, 2 sendok makan tepung beras, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian tambahkan air secukupnya aja ya, masukkan airnya secara bertahap agar tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, jika udah seperti ini udah cukup, jangan terlalu encer ya. Langsung aja kita ambil adonan kacang hijau yang sudah dibentuk tadi, kemudian celupkan ke dalam adonan tepung kulitnya. Baluri hingga merata. Jika sudah terbaluri semuanya, langsung aja kita celupkan ke dalam minyak yang udah dipanaskan. Nah, jika bagian bawahnya itu udah matang, langsung aja kita balikkan agar matangnya itu merata. Nah, ini udah matang, langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kemudian goreng untuk sisanya. Lebih baiknya minyaknya disaring dulu ya, agar adonannya itu bagus warnanya. Tapi ini aku tadi lupa menyaringnya. Dan ini dia, gandas turinya udah mateng. Biasanya ini bisa ditemukan di tukang jual gorengan. Tapi sekarang udah langka ya, tidak semua tukang gorengan menjual gandas turi ini. Nggak tahu kenapa, tapi ini enak banget. Nah, untuk bagian isi dalamnya ini lembut banget, dan untuk kulit luarnya itu garing, kriuk-kriuk, bikin kangen. Lanjut kita ke cemilan yang kedua. Nah, siapa yang tahu nih? Tentunya udah tahu ya, ini bakpia isi kacang hijau. Yuk langsung aja kita lihat cara membuatnya. Yang pertama langsung aja kita masak kacang hijaunya. Di sini aku pakai 300 gram kacang hijau. Ini direbus, jangan lupa untuk dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian tambahkan air. Kita rebus selama 5 menit. Jika udah mendidih selama 5 menit ini, langsung saja kita matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit.
Nah, jika udah 30 menit langsung aja kita masak lagi selama 7 menit. Jika sudah langsung aja kita matikan api kompornya. Nah, ini udah matang ya. Kemudian langsung kita haluskan untuk kacang hijaunya ini. Di sini aku menggunakan chopper. Tambahkan 250 gram gula pasir. Kemudian 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh vanili dan tambahkan 100 ml santan hangat. Jika sudah langsung aja ini kita haluskan. Jika sudah halus langsung kita masak di atas wajan. Ini dimasak hingga benar-benar airnya itu kering dan tanak. Ini dimasak cukup menggunakan api yang kecil aja ya. Kalau besar takut cepat gosong. Jika udah tanak seperti ini udah cukup, langsung aja kita angkat dan didinginkan. Jika kacang hijaunya sudah dingin, langsung aja kita takar atau kita bagi-bagi menjadi bagian yang kecil. Untuk satu bagian kecil ini aku timbang seberat 14 gram. Kemudian dibulat-bulatkan dan dipipihkan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Lakukan sampai kacang hijaunya itu habis. Lanjut kita bikin adonan kulitnya. Untuk adonan kulitnya ada dua bagian. Untuk adonan kulit A 250 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir halus, 50 gram margarin. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk, kemudian tambahkan 100 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk hingga adonannya itu kalis. Nggak perlu yang kalis-kalis banget. Sudah terbentuk seperti ini atau tercampur dengan rata, itu sudah cukup. Nah, seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita bikin adonan B. 100 gram tepung terigu, 75 gram margarin. Kemudian aduk-aduk lagi hingga adonannya itu tercampur dengan rata. Ini adonan B-nya sudah tercampur dengan rata, ini udah cukup, langsung aja kita istirahatkan untuk adonan A dan adonan B ini selama 30 menit. Udah 30 menit langsung aja kita ambil adonan A ini, kemudian dibagi-bagi agar hasilnya merata. Di sini aku timbang. Untuk satunya ini berat 11 gram. Untuk satu adonan kulit A itu nanti hasilnya sebanyak 41. Kemudian langsung aja kita beralih ke adonan B. Sama dengan adonan A tadi, di sini aku juga timbang agar hasilnya itu sama. Untuk adonan B ini seberat 4 gram. Ini dia udah selesai dibagi-bagi semuanya. Langsung aja kita ambil satu adonan A, kemudian pipihkan dan letakkan adonan B di dalamnya. Kemudian tutup menggunakan adonan A. Jika sudah langsung aja ini kita gilas. Cukup sebentar aja, kemudian langsung aja kita gulung. Nah, proses ini disebut dengan proses laminasi agar nanti kulit bakpianya itu hasilnya berlipat-lipat. Setelah digulung langsung aja kita gilas lagi hingga membentuk adonannya itu pipih. Nah, ini sudah cukup, langsung aja kita letakkan di atasnya adonan kacang hijau yang sudah dibentuk. Kemudian bungkus menggunakan adonan yang sudah kita pipihkan tadi. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada adonan yang berlebih. Untuk yang berlebih ini langsung aja kita gunting agar nanti hasilnya rapi. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya.
Nah, ini dia hasilnya setelah dibentuk. Langsung saja kita panggang di atas teflon. Di sini aku menggunakan grill. Jika teman-teman nggak ada, bisa menggunakan teflon. Atau lebih baik kalau ada oven, itu lebih bagus. Nah, jangan lupa untuk dibalik ya, agar nanti matangnya itu merata. Nah, jika matangnya itu udah merata atas bawah, langsung aja ini kita angkat. Dan panggang untuk adonan yang selanjutnya. Dadah, ini dia bakpia patok isi kacang hijaunya, udah matang semuanya. Nah, dari satu resep yang kita buat tadi, ini menghasilkan 50 pieces bakpia. Banyak sekali bukan? Nah, jadi mulai sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi ke Jogja untuk mau makan bakpia. Bikin sendiri, hasilnya enak dan banyak. Nah, bagi teman-teman pecinta kacang hijau, dari cemilan yang dua ini, teman-teman suka yang mana? Tentunya kalau aku suka dua-duanya. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen yang positif di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.